budak yang selamat meski disiksa berulang kali. Zunairah adalah salah satu sahabiah yang berasal dari kalangan hamba sahaya. Ia merupakan budak milik Abu Jahal. Pada awal penyebaran agama Islam, pintu hati Zunairah sudah terketuk. Ia memutuskan meninggalkan agama lamanya dan lebih memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, masih banyak pihak yang menentang kedatangan Islam, terutama para pemuka kaum Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal bahkan tidak segan-segan mengancam akan menyiksa para budaknya jika mereka berani masuk agama Islam. Karena alasan itulah, Zunairah lebih memilih menyembunyikan keislamannya dari orang-orang. Tapi ternyata sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Karena tidak lama setelah ia masuk Islam, temannya yang sesama budak mengetahui keislaman Zunairah dan ia langsung dilaporkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal langsung marah. Ia lalu memanggil Zunairah dan bertanya, "Benarkah kamu sudah masuk Islam?" Zunairah tidak menjawab ataupun menggelengkan kepala. Ia lebih memilih diam. Abu Jahal lalu bertanya sekali lagi, tapi kali ini dengan nada lebih tinggi. Hingga mau tidak mau, Zunairah terpaksa memandang majikannya. Dengan kepercayaan tinggi, Zunairah menjawab, "Benar, saya sudah masuk agama Islam karena saya percaya agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar." Amarah Abu Jahal langsung naik setelah mendengar jawaban Zunairah. Tanpa berpikir panjang, Abu Jahal melayangkan tangannya ke pipi Zunairah. Saking kerasnya, Zunairah langsung tersungkur ke lantai. Abu Jahal bahkan tega menyeret Zunairah ke padang pasir. Di sana ia melakukan penyiksaan hingga membuat Zunairah buta. Abu Jahal lantas tertawa melihat budaknya buta. Ia berkata, "Andaikan kau tidak masuk Islam, pasti matamu tidak akan buta seperti ini. Kembalilah menyembah Lata dan Uzza, niscaya matamu segera sembuh." Amarah Zunairah tiba-tiba naik tatkala ia tahu bahwa Abu Jahal telah menghina agamanya. "Sesungguhnya engkau bukan orang yang beradab. Tak tahukah engkau bahwa Lata dan Uzza hanyalah seonggok patung yang tidak memberikan aku manfaat maupun pertolongan? Tidak takutkah kamu dengan kemarahan Lata dan Uzza? Tidak ada alasan apapun yang mengharuskan aku takut kepada Tuhanmu. Sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Jahal tertawa mengejek. Ia tidak berkata-kata lagi. Sedetik kemudian, pukulan yang keras melayang kembali ke badan Zunairah. Penyiksaan tersebut terus dilakukan sampai matahari terbenam. Keesokan harinya, dengan seizin Allah, mata Zunairah kembali sehat seperti sedia kala. Luka-luka di tubuhnya juga sembuh, membuat Abu Jahal yang melihat berdecak tidak percaya. Abu Jahal berniat menyiksa Zunairah padang pasir lagi, tapi niat itu batal karena kedatangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia datang untuk memerdekakan Zunairah dari cengkraman Abu Jahal yang kejam. Sejak saat itu, Zunairah bisa bebas menjalankan setiap perintah agama tanpa harus takut mendapatkan siksaan dari majikannya. Masuk Islamnya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kaum Quraisy. Dulu sebelum masuk Islam, ia merupakan satu dari tokoh Quraisy yang memusuhi Nabi. Rasa permusuhannya ini diturunkan dari sang ayah, Umayyah bin Khalaf. Ia merupakan salah satu pemimpin kaum Quraisy yang sangat disegani dan sangat kaya. Hingga suatu hari terjadilah perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy, yaitu Perang Badar. Dalam Perang Badar, kaum musyrikin banyak yang menjadi korban. Salah satu di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Kematian ayahnya ini memberikan dampak yang besar pada diri Safwan. Safwan semakin membenci Rasulullah. Ia bahkan tidak segan menyewa seseorang untuk menyakiti Rasulullah. Kebencian Safwan terhadap Rasulullah terus bertahan hingga terjadinya peristiwa Hudaybiyah. Saat itu, Khalid bin Walid yang sudah terketuk pintu hatinya mengajak Safwan menemui Nabi di Madinah. Tapi sifat Safwan yang masih sekeras batu menentang keras. Ia bahkan berkata, "Bahkan jika hanya aku yang tersisa dari kaum Quraisy, aku tetap tidak mau mengikuti ajaran Muhammad." Khalid bin Walid tidak mempunyai pilihan lain selain meninggalkan Safwan. Ketika peristiwa Fathu Mekah terjadi, Safwan memilih melarikan diri karena takut jika kaum muslimin akan memberikan dia hukuman
atas tindakan jahatnya di masa lalu. Sofwan sudah bersiap-siap menumpang kapal menuju Yaman ketika sahabatnya Umair bin Wahab pergi menyusulnya. Janganlah engkau pergi, Sofwan. Sesungguhnya Rasulullah telah memaafkan semua kesalahanmu. Dan ia juga berjanji, tidak ada satu kaum muslimin pun yang akan menyakiti engkau. Sofwan menatap sahabatnya takut-takut. Apakah semua yang kau katakan itu benar? Umair menganggukkan kepala. Akhirnya Sofwan kembali ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, Sofwan meminta waktu 2 bulan untuk berpikir masuk Islam atau tidak. Tapi Rasulullah justru memberikan tenggang waktu yang lebih lama, yaitu 4 bulan. Selama tenggang waktu tersebut, Sofwan yang masih kafir sempat membantu Rasulullah dalam perang Hunain. Ia bahkan tidak segan memberikan bantuan dengan meminjamkan 100 baju besi kepada kaum muslimin. Seusai perang, kaum muslimin mendapatkan kemenangan telak. Mereka mendapatkan banyak harta rampasan berupa unta dan baju perang musuh. Rasulullah kemudian membagikan harta rampasan itu kepada para pengikutnya, tanpa terkecuali Sofwan yang mendapatkan banyak unta dan baju perang sebagai ganti baju perangnya yang rusak. Sofwan sempat terdiam sejenak tatkala ia melihat kebanyaknya unta yang ia dapatkan. Ia kemudian bergumam, Sungguh mulia sekali akhlak Rasulullah. Padahal dulu aku sering menyakiti Rasul, tapi dia justru membalasku dengan kebaikan. Setelahnya, Sofwan tanpa ragu mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah dan berubah jadi muslim yang taat. Kisah Zulbijadain masuk Islam. Abdullah Zulbijadain adalah sahabat Rasulullah yang mempunyai nama asli Abdul Uzza. Sejak kecil, ayah Uzza sudah meninggal, membuat ia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ibunya yang miskin tidak bisa lagi membiayai kehidupan Uzza, hingga dengan sangat terpaksa, Uzza harus diasuh pamannya agar ia bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak. Waktu berjalan dengan begitu cepat, hingga akhirnya Uzza mulai beranjak dewasa. Suatu hari, ketika Uzza sedang bekerja, ia mendengar kabar bahwa telah datang seorang Rasul yang membawa agama kebenaran. Uzza menjadi tertarik dengan sosok Rasulullah. Ia ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengikrarkan keislamannya di depan Nabi. Tapi ternyata niat baik Uzza dihalangi oleh sang paman. Aku tidak rela engkau pergi jauh-jauh hanya demi bertemu Muhammad dan meninggalkan agama leluhurmu. Tapi jika engkau memaksa, apa boleh buat? Sebelum kau pergi, kau harus mengembalikan semua yang sudah aku berikan kepadamu tanpa terkecuali. Dan jangan sekali-kali kau berani membawa barang-barangku untuk menemui Muhammad. Awalnya, pamannya pikir ancamannya tersebut akan menciutkan nyali Uzza dan membuatnya batal pergi ke Madinah. Tapi ternyata dugaannya salah. Uzza tetap pada pendiriannya, yaitu pergi ke Madinah. Dia benar-benar pergi meninggalkan sang paman tanpa membawa satu barang pun. Sebelumnya, Uzza pergi terlebih dahulu ke rumah ibunya. Di sana Uzza meminta izin kepada sang ibu untuk menemui Rasulullah SAW. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada setiap langkahmu. Tidak lupa, sang ibu memberikan kain satu-satunya yang dimiliki. Kain itu lalu dibagi dua. Yang satu dipakai sebagai atasan dan satunya dipakai sebagai sarung. Dengan mata berkaca-kaca, akhirnya Uzza pamit kepada sang ibu. Dia melanjutkan perjalanan menuju Madinah hingga akhirnya di suatu sore, setelah sholat asar, Uzza datang ke Masjid Nabawi untuk menemui Nabi. Engkau siapa? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Nama saya Uzza. Wahai Rasulullah, saya berasal dari wilayah Muzania. Saya datang ke sini untuk masuk Islam. Rasulullah tersenyum bahagia. Dia lalu membimbing Uzza mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Uzza menceritakan perjuangannya untuk datang ke Madinah hingga cerita di balik kain yang ia gunakan. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Zulbijadain, yang berarti hamba Allah yang mengenakan 2 kain yang kasar. Abdul Uzza tersenyum cerah. Dia menyukai nama pemberian Rasulullah. Sejak saat itu, dia memutuskan tidak lagi memakai nama lahirnya dan menggantinya menjadi Zulbijadain.